Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini merupakan proyek UAS mata kuliah Manajemen Pembelajaran Fisika yang terdiri dari 1. Rekaman video wawancara dengan guru fisika di SMA terkait penerapan manajemen pembelajaran fisika di kelas. 2. Contoh RPP atau modul ajar yang ada di SMA. Dan 3. Rekaman wawancara tentang subtopik presentasi yakni seputar pembelajaran sistematis. Ibu boleh panggil saya dulu. Ingin mewawancara Ibu terkait beberapa topik seputar manajemen pembelajaran fisika. Yang pertama, saya mewakili kelompok saya terkait topik penerapan manajemen pembelajaran fisika di kelas. Kan di dalam manajemen pembelajaran fisika itu ada 4 hal, yaitu perencanaan, penjadwalan, pengarahan, dan kontrol komunikasi. Mungkin dapat menjelaskan Ibu bagaimana penerapan manajemen pembelajaran fisika di kelas terkait 4 hal. Baik, terima kasih Mbak Tito atas waktunya. Ibu akan coba menjelaskan ya, mudah-mudahan jawaban Ibu ini memuaskan Mbak Tito dan teman-teman. Baik, kalau buat Ibu untuk langkah perencanaan itu, karena perencanaan adalah langkah awal di proses KBM ya, dan dia memberikan arahan bagi guru, seorang guru untuk mengajar. Maka yang pertama kali kan sekarang kurikulumnya mereka, Ibu menganalisis dulu CP-nya. Nah, setelah Ibu analisis capaian pembelajarannya, baru Ibu breakdown ke alur tujuan pembelajaran. Nah, jadi dari situ setelah Ibu breakdown ke alur tujuan pembelajaran, baru setelah itu Ibu menyusun perangkat pembelajarannya. Jadi mulai dari ke protas, karena kita masukkan ke protas, prosem, terus sama ke modul ajarnya. Nah, dengan setelah membuat modul ajar, karena dengan kita bisa tahu nih kompetensi apa yang harus dicapai siswa yang harus dikuasai oleh mereka, kemudian strateginya sama materinya apa yang akan kita pakai nanti dalam belajar, kemudian materi-materinya apa nanti akan dipelajarkan, sama dengan penilaian itu seperti apa. Untuk pengorganisasian atau penjadwalan sendiri bagaimana? Kalau untuk pengorganisasian dan penjadwalan sendiri, biasanya Ibu membuat kayak seperti matriks ya. Jadi setelah Ibu petakan RTP-nya sama alokasi waktu belajarnya yang berdasarkan kalender akademik kan, nah baru di situ Ibu memberikan bahwa misalnya gini, untuk minggu pertama di awal bulan Juli materi yang dipelajarkan adalah ini dengan strategi atau metodenya seperti apa, misalnya metodenya seperti apa, kemudian begitu juga dengan hasil penilaiannya seperti itu. Jadi selalu Ibu petakan seperti itu. Jadi mekanisme, jadi kita buat materi pembelajaran berdasarkan alokasi waktu yang sudah kita buat. Lalu bagaimana perencanaan dan penjadwalan diterapkan di pembelajaran fisika di kelas? Kan di pelaksanaannya ya, yang pertama setelah Ibu terapkan itu otomatis Ibu melaksanakannya di kelas ya Mbak. Tapi namun sebelum Ibu melaksanakan di kelas, biasanya Ibu ini dulu membuat kesepakatan kelas ya Mbak, membuat kesepakatan kelas. Nah kemudian Ibu juga selalu biasanya melakukan komunikasi dengan siswanya untuk mengajak mereka berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian juga Ibu selalu memberikan umpan balik dan penguatan yang positif sama menciptakan lingkungan yang belajar yang menarik ya. Jadi Ibu pokoknya serius tapi santai gitu. Terakhir itu tentang aspek manajemen pembelajaran ini, bagaimana penerapan untuk kontrol dan evaluasi pembelajaran di kelas. Kalau untuk kontrol sama evaluasinya, yang pertama Ibu terapkan adalah evaluasi diri untuk siswanya sama gurunya. Nah, kemudian yang kedua juga Ibu ya seperti biasa, evaluasi adalah dalam bentuk formatif ya. Jadi di proses pertama proses pembelajaran mungkin Ibu bisa memberikan kuis gitu ya, atau setelah di akhir pembelajaran itu bisa memberikan tugas evaluasi sumatif yang untuk penilaian yang akhir di rapor. Sama tindak lanjutnya setelah mereka kita evaluasi, kita berikan tes, maka kita harus memberikan evaluasinya. Nah, untuk anak-anak yang kurang dari ketuntasan KKTP, maka dia kita berikan remedial. Nah, sedangkan anak-anak yang di atas KKTP, dia bisa melakukan pengayaan. Modul ajar terdiri dari komponen informasi umum yang meliputi identitas, kompetensi awal, dan informasi umum lainnya, dilanjut dengan komponen inti yang memuat tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, serta langkah-langkah pembelajaran untuk tiap pertemuannya. Pada bagian ini juga terdapat assessment dan rubrik penilaian yang digunakan dalam pembelajaran, lalu terdapat lampiran yang berisi LKPD dan bahan bacaan bagi guru dan peserta didik.
Nah, kita pindah ke topik berikutnya. Ini topik saya terkait yang pertama, menurut Ibu, bagaimana suatu pembelajaran itu dapat dikatakan sistematis? Apakah ada indikator tertentu yang sekiranya menjadi syarat bahwa pembelajaran tersebut telah berjalan secara sistematis? Kalau menurut Ibu ya Mbak, pembelajaran sistematis itu adalah pembelajaran yang dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Jadi dia benar-benar diorganisir dari awal, dia distruktur, kemudian sama struktur dan tematik ya untuk menyampaikan materi yang akan diajarkan oleh siswa. Nah, kalau menurut Ibu indikatornya itu bisa jadi ada kaitan. Jadi ketika kita memberikan materi, maka antara materi sama tujuan pembelajaran kita itu harus menyambung. Begitu juga dengan teknik penilaian yang akan kita lakukan. Jadi itu semuanya satu paket gitu. Jadi jangan sampai misalnya materinya kemana, tujuan pembelajarannya kemana, terus evaluasinya kemana. Nah, itu yang menurut Ibu menjadi salah satu indikator bahwa pembelajaran itu dikatakan sistematis. Iya, harusnya benar-benar seperti itu Pak. Selanjutnya, mengapa pembelajaran sistematis ini penting untuk diterapkan? Bagaimana pengaruhnya terhadap pembelajaran? Karena menurut Ibu ya, pembelajaran sistematis memang sangat penting banget dilakukan karena bisa membuat pelajaran itu menjadi lebih terstruktur. Jadi kita bisa tahu, kemudian menjadi lebih efisien, menarik dan efektif. Jadi kita mengajarnya dengan bisa bersemangat dan juga yang pasti akhirnya membuat siswa juga menjadi lebih bersemangat dan bisa lebih paham materi yang kita ajarkan. Jadi berpengaruh signifikan Iya. Dengan persiapan sistematika pembelajaran terhadap hasil. Nah, terakhir pembelajaran dari saya dalam pembelajaran di kelas sendiri, bagaimana cara Ibu yang Ibu lakukan untuk dapat memastikan pembelajaran dapat berlangsung secara sistematis? Cara memastikannya ya dengan melihat respon dari siswa ya. Jadi ketika kata saya katakan di akhir pembelajaran itu kan kita akan melakukan refleksi ya. Nah, di situ kita melihat respon siswanya terhadap materi yang sudah kita ajarkan. Jadi setiap materi itu siswa diminta responnya apakah mereka sudah memahami materi atau belum, dan bagaimana proses pembelajaran itu apakah dia menyenangkan, menyedihkan, marah, membuat dia marah atau membuat dia kurang bersemangat dan Itu dilakukan ya setiap pertemuan pertama itu benar-benar dilakukan kalau refleksi selalu dilakukan. Jadi ketika Ibu diatur sebelum Ibu menulis pelajaran, jadi oke kita sudah selesai sampai di akhir ini, bagaimana pembelajaran kalian hari ini, apa yang kalian rasakan, apakah menyenangkan? Jadi kita jawaban anak senang Bu, senang di mana, senang kamu di mana? Oh ternyata begini, misalnya kita melakukan praktikum karena ada praktikumnya Bu, gitu. Atau misalnya ketika kita melakukan simulator, karena ada simulatornya Bu, jadi kita benar-benar paham. Jadi sebelum kita masuk ke misalnya menggunakan alat ukur, nah mereka kita kasih simulatornya dulu supaya jadi mereka oh begitu Bu, nah baru ya jadi nah itu benar-benar dilakukan setiap. Jadi kalau misalnya kita jadi kalau saya susah Bu, susahnya di mana? Jadi apakah nanti mungkin pembelajaran berikutnya akhirnya materinya bisa Ibu pending, Ibu memfokuskan ke materi itu supaya kemudian dikuasai. Ini sangat menarik sekali Bu atas jawabannya, mungkin dapat jadi referensi juga untuk kita sebelum kedepannya untuk dapat mengajar di kelas. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya mewakili kelompok saya mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan Ibu berbagi seputar wawasan dan pengalamannya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi